Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hovifah dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 7. Kali ini saya akan membahas mengenai materi KD 3.14 yaitu koloid. Sebelum kita membahas mengenai materi koloid lebih dalam, mari kita mengenal mengenai macam-macam campuran. Yang pertama, larutan. Larutan merupakan suatu sistem homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Contohnya yaitu garam dan air. Apabila kita mencampurkan garam dengan air, maka keduanya akan menjadi suatu larutan garam. Yang kedua, koloid. Mungkin sebagian dari kita masih asing dengan apa itu koloid. Koloid merupakan suatu campuran antara dua zat yang mempunyai perbedaan fase dengan partikel terdispersinya yang tersebar merata dalam fase pendispersinya. Contoh dari koloid ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu susu dan air. Apabila kita mencampurkan susu dengan air, maka keduanya akan berubah menjadi campuran yang keruh. Maka campuran yang keruh ini disebut dengan koloid. Tidak dapat disebut sebagai larutan dan juga suspensi. Apa sih suspensi itu? Suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Contohnya yaitu pasir dan air. Apabila kita mencampurkan pasir dengan air, maka keduanya tidak akan menyatu menjadi sebuah larutan atau menjadi campuran yang keruh, melainkan menjadi sebuah suspensi atau suatu campuran yang tidak terlarut. Ini kita akan membahas mengenai tabel perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Jenis pembeda yang pertama yaitu jumlah fase. Larutan memiliki jumlah fase 1, koloid memiliki jumlah fase 2, dan suspensi memiliki jumlah fase 3. Yang kedua, distribusi partikel. Larutan memiliki distribusi partikel yang homogen, sedangkan koloid memiliki distribusi partikel yang heterogen, dan suspensi memiliki distribusi partikel yang heterogen juga. Kemudian untuk ukuran partikelnya, larutan memiliki ukuran yang kurang dari 10 pangkat min 7 cm, sedangkan koloid memiliki ukuran partikel yang berkisar antara 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Sedangkan suspensi memiliki ukuran partikel yang lebih dari 10 pangkat min 5 cm. Jadi dapat disimpulkan untuk ukuran partikel ini, larutan memiliki ukuran yang paling kecil, koloid memiliki ukuran yang sedang, dan suspensi memiliki ukuran yang paling besar di antara keduanya. Untuk penyaringan, larutan tidak dapat disaring karena ukuran partikelnya yang sangat kecil. Koloid juga tidak dapat disaring, namun dapat disaring dengan penyaringan ultra. Kemudian suspensi dapat disaring karena ukuran partikelnya yang cenderung besar. Untuk kestabilannya, larutan cenderung stabil dan tidak memisah karena berada dalam satu fase. Kemudian untuk koloid juga cenderung stabil dan tidak memisah, namun tidak seekstrim kestabilan di larutan. Sedangkan di suspensi cenderung tidak stabil dan mudah memisah. Contoh dari larutan ini, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bisa berupa larutan garam atau larutan gula, dan untuk contoh koloid ini, seperti tepung dalam air dan susu. Contoh dari suspensi ini yaitu campuran pasir dalam air. Ini Sistem koloid memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu fase terdispersi. Fase terdispersi merupakan zat yang terdispersi sebagai partikel. Kemudian yang kedua, medium pendispersi. Medium pendispersi merupakan zat yang menjadi medium yang mendispersikan suatu zat. Tadi saya telah menyebutkan salah satu contoh koloid, yaitu susu dan air. Campuran antara susu dan air ini yang menjadi fase terdispersinya adalah lemak pada susu, sedangkan yang menjadi medium pendispersinya adalah air. Apabila fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersinya berupa cairan juga, maka jenis koloid ini dinamakan sebagai emulsi, yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Bahas mengenai jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Yang pertama,
apabila fase terdispersinya berupa zat padat dan medium pendispersinya berupa zat gas, maka koloid jenis ini dinamakan dengan aerosol, atau lebih tepatnya aerosol padat, karena fase terdispersinya berupa zat padat. Contohnya seperti asap dan juga debu di udara. Yang kedua, apabila fase terdispersinya berupa zat padat dan medium pendispersinya berupa zat cair, maka koloid jenis ini dinamakan dengan sol cair. Contohnya seperti sol emas, sol belerang, tinta, dan juga cat. Yang ketiga, apabila fase terdispersinya berupa zat padat dan medium pendispersinya berupa zat padat juga, maka koloid jenis ini disebut dengan sol padat. Contohnya seperti gelas berwarna dan juga intan hitam. Yang keempat, apabila fase terdispersinya berupa zat cair dan medium pendispersinya berupa zat gas, maka koloid jenis ini dinamakan dengan aerosol. Contohnya seperti kabut. Kemudian, yang kelima, apabila fase terdispersinya berupa zat cair dan medium pendispersinya berupa zat cair juga, maka koloid jenis ini dinamakan dengan emulsi atau lebih tepatnya emulsi cair. Lalu, apa perbedaan emulsi dengan larutan? Pada emulsi, kedua larutannya tidak bercampur menjadi satu atau tidak saling melarutkan. Hal itu dikarenakan adanya peran zat pengemulsi. Contoh emulsi antara lain seperti susu, santan, dan minyak ikan. Yang keenam, apabila fase terdispersinya berupa zat cair dan medium pendispersinya berupa zat padat, maka koloid jenis ini dinamakan dengan emulsi padat atau disebut juga dengan gel. Gel ini merupakan suatu zat yang terbentuk karena fase terdispersinya mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Contohnya seperti jeli, mutiara, opal, gel sabun, dan juga gel silika. Yang ketujuh, apabila fase terdispersinya berupa zat gas dan medium pendispersinya berupa zat cair, maka koloid jenis ini dinamakan dengan buih atau lebih tepatnya buih cair. Contohnya seperti buih sabun, krim kocok, atau krim oles pada kue. Yang kedelapan, apabila medium pendispersinya berupa zat gas, apabila fase terdispersinya berupa zat gas dan medium pendispersinya berupa zat padat, maka koloid jenis ini dinamakan dengan buih padat. Contohnya seperti busa dan juga batu apung. Akan membahas mengenai sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama yaitu efek tindal. Efek tindal merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Mengapa bisa terjadi efek tindal? Hal ini terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul berukuran besar mampu menghamburkan cahaya yang diterima ke segala arah. Contohnya seperti warna air susu yang keruh dan penghamburan sinar sorot lampu mobil ketika udara sedang berkabut. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak yang dilakukan oleh partikel koloid. Hal ini terjadi karena adanya tumbukan yang tidak seimbang antara partikel-partikel koloid. Contohnya seperti gerakan debu yang terlihat pada seberkas sinar. Yang ketiga, absorpsi. Absorpsi merupakan penyerapan ion oleh partikel koloid. Hal ini mengakibatkan partikel koloid menjadi bermuatan sejenis dan partikel-partikel koloid tersebut saling berjauhan sehingga tidak ada terjadinya penggumpalan atau koagulasi. Contohnya seperti penjernihan air tebu pada proses pembuatan gula pasir. Koloid yang keempat yaitu elektroforesis. Elektroforesis merupakan pergerakan koloid dalam medan listrik. Hal ini mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke arah elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan koloid. Contohnya seperti lorong pabrik yang dipasangi lempeng logam bermuatan negatif. Yang kelima yaitu dialisis. Dialisis merupakan pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu. Hal ini dilakukan dengan cara tidak membuat koloid bersentuhan dalam air dan tetap berada di kantong semi-permeable. Contohnya seperti hemodialisis pada penderita gagal ginjal. Yang keenam yaitu koagulasi. Koagulasi merupakan penggumpalan atau pengendapan partikel akibat koloid netral. Hal ini terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikelnya untuk gabung serta dihilangkannya muatan koloid. Contohnya seperti penggumpalan lumpur pada penjernihan air.
Sifat koloid yang ketujuh yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan koloid yang berfungsi sebagai pelindung koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contohnya seperti lesitin dalam margarin dan gelatin dalam kristal es krim. 8. Koloid liofil. Koloid liofil merupakan suatu koloid di mana partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya atau sukar dikoagulasi. Koloid liofil ini memiliki karakteristik seperti memiliki afinitas yang besar untuk menarik air, stabil, kekentalannya tinggi, gerak Brown dan efek tindalnya tidak ada, hanya zat organik dan dapat kembali jika dilucuti air lagi. Contohnya yaitu sol agar-agar, sol kanji, dan gelatin. 9. Koloid liofob. Koloid liofob merupakan suatu koloid yang dimana partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya atau mudah dikoagulasi. Koloid liofob ini memiliki karakteristik seperti mempunyai afinitas yang kecil untuk menarik air, tidak stabil, kekentalannya rendah, terdapat gerak Brown dan efek tindalnya, hanya berupa zat anorganik, tidak dapat jika dilucuti air, dan partikel terdispersinya mengabsorpsi ion. Karakteristik dari koloid liofob ini merupakan kebalikan dari karakteristik koloid liofil. Contoh dari koloid liofob antara lain sol logam, sol perak klorida, dan sol kalsium karbonat. Cara pembuatan koloid. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kondensasi dan dengan cara dispersi. Pada kondensasi, partikel larutan sejatinya bergabung menjadi partikel koloid, sedangkan pada dispersi merupakan proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Kondensasi dan dispersi itu sendiri memiliki beberapa bagian yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu kondensasi. Kondensasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara fisika dan juga dengan cara kimia. Dengan cara fisika, kita dapat mengubah pelarut. Contohnya, pada pembuatan sol belerang, kita mampu mencampurkan alkohol dan juga air. Sedangkan dengan cara kimia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan reaksi redox. Contohnya, pada pembuatan sol belerang, dengan reaksi 2H2S plus SO2 menjadi 3S plus 2H2O. Kemudian yang kedua dengan reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi yang dilakukan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan air. Contohnya yaitu AlCl3 plus 3H2O menjadi AlOH3 plus HCl. Yang ketiga, dengan reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan ini dapat dilakukan dengan cara mencampurkan larutan elektrolit agar dihasilkan endapan. Contohnya, AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. Yang keempat, reaksi pergeseran. Contohnya yaitu 2H3ASO3 plus 3H2S menjadi 6H2O plus AS2S3. Yang kedua yaitu dengan cara dispersi. Cara dispersi ini dapat menggunakan 3 teknik. Yang pertama yaitu dengan cara mekanik, yang kedua dengan cara peptisasi, dan yang ketiga dengan cara busur Breydig. Yang pertama, apabila kita menggunakan cara mekanik, maka kita akan membuat koloid dengan cara pengerusan atau penggilingan dan bisa juga menggunakan pengadukan serta pengocokan. 2. Apabila kita membuat dengan cara peptisasi, maka kita akan membuat koloid dengan cara pengocokan dengan menambahkan ion yang sejenis dalam suatu endapan. Yang ketiga, dengan cara busur Breydig. Apabila kita membuat koloid dengan cara busur Breydig ini, maka kita akan mengalirkan arus tegangan tinggi pada kedua buah elektroda. Ada juga yang keempat, namun saya tidak cantumkan di sini karena pada prinsipnya cara ini hampir sama dengan cara mekanik, hanya saja proses penghancuran partikel besarnya menggunakan gelombang ultrasonik. Ya, ini dinamakan dengan cara ultrasonik. Ini saya akan melakukan praktikum pembuatan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan membuat krim oles untuk kue. Simak videonya pada slide selanjutnya ya. Sediakan alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain mangkok, 2 buah putih telur,
gula pasir secukupnya, sendok, dan mixer. Langkah pertama yaitu tuangkan gula pasir, kemudian tuangkan 2 buah putih telur, dan mixer dengan kecepatan sedang hingga adonan mengembang dan bisa digunakan untuk krim olesan pada kue. Krim oles pada kue pun sudah jadi dan dapat digunakan. Kesimpulan dari praktikum pembuatan koloid yang telah saya lakukan yaitu krim oles atau krim kocok ini merupakan salah satu jenis koloid yang dibuat dengan cara dispersi. Lebih tepatnya yaitu menggunakan cara mekanik dengan pengocokan atau mixer. Krim oles ini terbentuk dari campuran putih telur dan gula. Krim oles ini termasuk koloid jenis busa atau buih karena fase terdispersinya berupa udara dan medium pendispersinya berupa cairan putih telur. Kemudian mengenai pemaparan materi koloid dan praktikum pembuatan koloid yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.